Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adia Misfi, Dwi Zahra Putri, Nur Fadilah Hanifah, Hani Maria Angel, Galuh Parwati, Sakila Damero, Sakila Araudah, Novitrah, Bagas Karunia, Nabela, Satya, Nur Yasin, Muhammad Farhan Ramadan, dan juga Rizky akan menyampaikan materi kebank sentralan terkait dengan bauran kebijakan bank sentral. Berikut materi Bank sentral memiliki peran sentral dalam mengatur kebijakan moneter suatu negara. Sebagai lembaga otoritas keuangan, bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dalam menjalankan fungsinya, bank sentral menerapkan berbagai instrumen kebijakan yang dikenal sebagai bauran kebijakan. Bauran kebijakan ini menjadi kompas utama bagi bank sentral dalam mengarahkan perekonomian dan menjaga stabilitas di tengah dinamika global yang kompleks. Pemahaman yang komprehensif mengenai bauran kebijakan bank sentral menjadi esensial bagi berbagai pihak, mulai dari para pemangku kebijakan, pelaku pasar, hingga masyarakat luas. You are properly focusing on the major players there, the regulators, the Fed, in particular the investment banks. And as anybody watching the shows knows I've gone after those investment banks. I want to focus for a minute on the Fed. You talked about the Fed. That was run out of Washington by Alan Greenspan, here in New York by Tim Geithner, who's now the treasurer. Adapun paradigma kebijakan bank sentral pasca krisis keuangan global tahun 2008 sampai dengan 2009, di mana krisis global dan krisis-krisis yang berulang sebelumnya telah terjadi dampak yang sangat negatif terhadap sistem keuangan, perekonomian, beban fiskal, dan kesejahteraan sosial. Banyak orang Amerika Latin yang mengalami krisis utang pada tahun 1980-an yang disebabkan oleh ekspansi fiskal yang berlebihan. Pada musim 1997 sampai dengan 98, krisis keuangan Asia yang didorong oleh ledakan ekonomi pasca liberalisasi keuangan pada tahun 1980-an terjadi, yang kemudian mendorong pertumbuhan kredit yang tinggi, bubble properti yang berlebihan, akumulasi utang luar negeri swasta, dan lain-lain. In retrospect, how little was learned from the Asian financial crisis in 2008, right? I mean, in effect, much of the memory of 97, 98 was buried, or it was somehow declared exotic. Kita juga terkena dampak krisis keuangan global yang dipicunya oleh krisis di Amerika pada tahun 2007 sampai dengan 2008 yang dikarenakan oleh boomingnya sektor perumahan yang dibiayai oleh kredit perbankan dan sekuritasi kedua kredit hipotek kelas sekuritas subprime mortgage yang akhirnya terhenti secara massal. 2008, you had something close to a bubble in home real estate. 50 million people had mortgages roughly at that time out of 75 million homeowners. When that bubble burst, it hit home to probably 40% of the households in the country, these people that had mortgages on their houses. And fear spread in the month of September 2008 at a rate that was like a tsunami. Krisis global telah menjadikan kita menyadari keterkaitan berbagai kebijakan tersebut. Lebih dari itu, krisis global menekankan pentingnya menempatkan sistem keuangan yang tidak hanya dalam kesehatan individu lembaga keuangan, namun juga fungsinya yang sangat vital dalam proses tersebut mengedarkan uang dan membiayai perekonomian. Kebijakan keuangan dapat bersandar melawan angin untuk memitigasi gelembung harga aset, misalnya dengan menaikkan suku bunga apabila terjadi kenaikan harga properti yang tinggi. Ketidakstabilan aliran modal asing semakin tinggi sejak krisis global. Pada periode 2009 sampai 2013, arus masuk modal asing sangat besar. Hal ini didorong oleh tingginya likuiditas global akibat stimulus moneter besar-besaran dan mendekati nol suku bunga di negara maju yang mencari imbal hasil lebih tinggi. Meskipun manfaatnya bagi perekonomian telah diakui secara luas, modal asing yang besar, jika tidak dikelola dengan baik, akan rentan terhadap pengaruh makro. Sebagai dasar penyusunannya, perpaduan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan manajemen aliran modal asing. Bank sentral perlu mempunyai mandat ganda,
itu mencapai stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Karena begitu luas dan besarnya dampak negatif dari krisis, stabilitas sistem keuangan atau SSK jelas memerlukan langkah dan tanggung jawab bersama. Tidak dapat dan tidak boleh satu lembaga secara sendiri yang diberi tanggung jawab atas keseluruhan mandat menjaga SSK. Ada keharusan dan sekarang menjadi praktik yang dijumpai di berbagai negara untuk membentuk suatu mekanisme atau kelembagaan koordinasi kebijakan antar lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan pada tingkat nasional. Bank sentral bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan makroprudensial untuk memitigasi risiko ketidakseimbangan makrofinansial dan risiko sistematik dari sistem keuangan. Di samping tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan sebagai lender of last resort, lembaga asuransi deposito berperan penting dalam mengatasi risiko pewabahan informasi dari bank runs untuk perlindungan deposan, di samping perlu terlibat dalam tindakan dini dan resolusi terhadap penanganan bank bermasalah. Bahwa bank-bank sentral harus terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan stabilitas sistem keuangan jika kebijakan dimaksud akan efektif. Setidaknya terdapat 3 alasan yang melandasinya, yaitu 1. Kerangka kerja dan pelaksanaan tugas kebijakan moneter menempatkan bank sentral pada fokus analisis dan proyeksi makroekonomi serta pemahaman yang baik atas pasar, lembaga, dan infrastruktur keuangan, suatu kapabilitas yang sangat penting untuk tugas kebijakan makroprudensial. Kedua, bank-bank sentral telah terbiasa melakukan asesmen terhadap keterkaitan sistem keuangan dan perekonomian, aspek makrofinansial yang menjadi fokus kebijakan makroprudensial. Ketiga, bank sentral adalah lembaga yang menjadi sumber likuiditas di dalam sistem keuangan dan perekonomian, baik melalui kebijakan moneter maupun fungsi lender of last resort. Dan ketersediaan likuiditas sangat penting bagi terjaganya stabilitas sistem keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa bank sentral perlu mempunyai mandat ganda, yaitu mandat pertama sebagai stabilitas harga dan nilai tukar melalui kebijakan moneter termasuk manajemen aliran modal asing, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang telah kita ketahui bersama. Mandat kedua yaitu mendukung SSK atau stabilitas sistem keuangan, terutama dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial sebagaimana diuraikan dalam aspek kedua dari SSK di atas. Selain itu, Bank Sentral juga mendukung SSK melalui pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan manajemen aliran modal. Sasaran dan instrumen bauran kebijakan. Sasaran akhir kebijakan moneter adalah stabilitas harga atau inflasi dengan stabilitas nilai tukar yang dilakukan secara konsisten. Dengan pencapaian stabilitas harga tersebut dan mendukung stabilitas makroekonomi secara keseluruhan, termasuk dalam pengelolaan defisit transaksi berjalan dan aliran modal asing. Instrumen utama yang digunakan adalah suku bunga dengan didukung oleh instrumen kebijakan nilai tukar, MAM, giro wajib minimum, dan sejumlah pengaturan prudensial lainnya. Meskipun diarahkan pada sasaran akhir stabilitas harga, perumusan kebijakan moneter senantiasa mempertimbangkan kondisi makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Berikut tantangan dari domestik dan eksternal perlu diperhatikan untuk kesuksesan implementasi ITF atau fleksibel yang diperluas dengan dimensi SSK dan kebijakan makroprudensial. 1. Ekonomi Indonesia terbentang luas dalam kepulauan dan masih bergantung pada komoditas, dan karenanya sering menghadapi gejolak inflasi dari volatilitas harga pangan dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. 2. Sistem keuangan masih didominasi oleh perbankan dengan pasar keuangan yang belum maju, dan karenanya siklus ekonomi cenderung disertai dengan akselerasi siklus keuangan di perbankan. 3. Ekonomi Indonesia relatif kecil dengan sistem neraca modal yang sangat terbuka, dan karenanya MAM sangat penting agar modal asing bermanfaat bagi perekonomian dan tidak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Asesmen terhadap interkoneksi di pasar uang antar bank dan sistem pembayaran juga dilakukan. Analisis risiko kredit dilakukan dengan sejumlah metode seperti profitability of default dan transition matrix kualitas aktivitas bank.
Stress test terhadap sistem perbankan dilakukan untuk menganalisis daya tahannya terhadap gejolak makroekonomi melalui pendekatan integrated dan atau balance berdasar hasil survei risiko yang dilakukan. Asesmen risiko juga dilakukan terhadap sektor korporasi dan rumah tangga atas kinerja keuangannya dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja sistem perbankan. Berdasarkan asesmen menyeluruh terhadap analisis dan perakiraan makroekonomi, keterkaitan makrofinansial serta dimensi waktu dan antar sektor risiko sistemik, bauran kebijakan Bank Indonesia dirumuskan dengan 4 instrumen, yaitu: pertama, seperti dalam hal ITF, kebijakan suku bunga ditetapkan untuk mengarahkan agar perakiraan inflasi ke depannya berada dalam kisaran sasaran. Kedua, kebijakan nilai tukar yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pergerakan nilai tukar di pasar sejalan dengan fundamental agar konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan, serta untuk mengelola volatilitasnya agar tidak berlebihan dan menimbulkan instabilitas makroekonomi dan SSK. Ketiga, MAM dilakukan untuk mendukung kebijakan nilai tukar, stabilitas makroekonomi dan SSK, khususnya dalam periode aliran masuk modal atau pengembalian modal asing yang besar. Keempat, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendukung SSK dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kebijakan suku bunga dan nilai tukar. Sesuai kebijakan moneter berdasar ITF, keputusan atas kebijakan suku bunga diarahkan agar perakiraan inflasi ke depan berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan. Secara khusus, penargetan nilai tukar dapat ditempuh untuk mitigasi dampak yang tidak diinginkan dari aliran modal asing terhadap pencapaian target inflasi, baik secara langsung melalui exchange rate pass-through maupun secara tidak langsung melalui permintaan domestik. Bank Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang lebih superior daripada standar ITF sejak 2010. Pendekatan ini terbukti efektif dalam 3 episode sejak krisis global, di mana Indonesia mendapat manfaat dari harga komoditas yang tinggi dan aliran masuk modal asing yang besar. Bank Indonesia mengelola aliran masuk modal asing ini untuk mencegah risiko sistemik terhadap stabilitas sektor keuangan. Mereka menurunkan suku bunga kebijakan, melakukan intervensi di pasar valuta asing, dan meningkatkan cadangan devisa. Dalam periode tersebut, pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah, dan nilai tukar menguat. Tantangan yang dihadapi adalah mengelola aliran masuk modal asing yang besar dan pertumbuhan kredit yang tinggi. Dalam periode kedua, Bank Indonesia menghadapi aliran modal asing keluar yang signifikan setelah pengumuman Fed's taper tantrum yang berlangsung selama bulan Mei hingga Agustus 2013. Hal ini menyebabkan risiko terhadap stabilitas moneter dan sektor keuangan meningkat. Defisit transaksi berjalan membengkak, inflasi naik, dan pertumbuhan kredit perbankan tetap tinggi. Bank Indonesia mengambil langkah-langkah seperti intervensi di pasar valuta asing dan peningkatan cadangan devisa untuk mengatasi dampaknya. Tantangan lainnya adalah peningkatan harga BBM dan penghapusan subsidi yang mempengaruhi inflasi. Bank Indonesia merespons secara cepat untuk menstabilkan situasi, menaikkan suku bunga dan meningkatkan makroprudensial. Bank Indonesia juga melakukan intervensi atau jual valuta asing dalam jumlah besar untuk mengatasi pembalikan modal dan menstabilkan nilai tukar setelah Fed taper tantrum, sebelum kemudian kembali stabil sejak September 2013. Respon kebijakan moneter yang tegas dan tepat waktu membuahkan hasil dan memperkuat kredibilitas. Manajemen aliran modal asing. Manajemen aliran modal asing atau MAM di Indonesia ditunjukkan untuk mengkomplementasi, bukan menggantikan kebijakan makroekonomi yang sehat. Pertahanan terbaik untuk memetik manfaat dan memitigasi dampak negatif dari aliran modal asing adalah dengan memperkuat fundamental ekonomi, kebijakan makroekonomi dan SSK yang pruden, serta akselerasi dari kebijakan reformasi struktural di sektor real. MAM di Indonesia didasarkan pada 3 acuan pokok atau guiding principles. Pertama, tujuannya adalah untuk memitigasi dampak negatif dari aliran modal asing terhadap ketidakstabilan nilai tukar, moneter dan sistem keuangan, serta makroekonomi secara keseluruhan. Kedua, MAM diterapkan secara selektif pada jenis aliran modal asing tertentu, yaitu jangka pendek dan cenderung spekulatif. Sementara aliran modal asing yang jangka panjang dan produktif terus mendorong bagi pembiayaan ekonomi di Indonesia.
Ketiga, instrumen dan pengaturan MAM tetap konsisten dengan prinsip umum menjaga rezim aliran modal asing yang terbuka atau Open Capital Account Regime. Sejauh mungkin pengaturannya tidak membedakan antara residen dan non-residen. Berikut ini sejumlah pengaturan MAM yang ditempuh dalam periode aliran modal asing yang besar sejak krisis global hingga Fed taper tantrum. Bank Indonesia memperlakukan pada tahun 2010 pengaturan MAM dalam bentuk 6-month holding period untuk transaksi pada sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan batasan maksimum pinjaman luar negeri jangka pendek bank sebesar 30% dari modal. Dalam periode berikutnya, dengan aliran modal asing yang lebih rendah dan bahkan keluar setelah tantrum tahun 2013, pengaturan MAM tersebut diperlonggar, yaitu menjadi 1-month holding period untuk SBI. Sementara, sejumlah transaksi diperkecualikan dari perhitungan batasan pinjaman luar negeri jangka pendek bank. Pengaturan MAM tersebut dapat membantu dalam mengelola aliran modal asing jangka pendek dan cenderung spekulatif, dan karenanya konsisten dengan mendukung tujuan mencapai stabilitas harga, nilai tukar, dan SSK. Untuk korporasi non-bank, ketentuan baru yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir 2014 diperkuat manajemen resiko atas utang luar negeri, yaitu berupa kewajiban untuk 1. Lindung nilai atas resiko valuta asing currency hedging ratio minimum 25% dari kewajiban valuta asing neto yang akan jatuh waktu dalam 3 dan 6 bulan mendatang. Kedua, tersedianya likuiditas liquidity ratio minimum 50% setelah memperhitungkan aset valuta asing dalam rasio lindung nilai minimum 50% dari kewajiban valuta asing neto yang akan jatuh tempo dalam 3 dan 6 bulan mendatang. Serta peringkat kredit atau credit rating minimum 1 tingkat di bawah peringkat investasi atau investment grade. Hasil pemantauan terhadap lebih dari 2.000 perusahaan yang menyimpan laporan keuangannya kepada Bank Indonesia menunjukkan lebih dari 88% memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu, ketentuan tersebut juga mendorong korporasi untuk melakukan lindung nilai atas resiko valuta asing dari utang luar negerinya seperti terlihat dari meningkatnya transaksi swap dan forward dari pasar valuta asing. Kebijakan makroprudensial. Penerapan kebijakan makroprudensial di Indonesia diperlukan dan mampu memperkuat efektivitas kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan nilai tukar dan SSK. Sebagai contoh, untuk mengendalikan pertumbuhan kredit perbankan yang terlalu cepat, diperlukan kenaikan suku bunga yang jauh lebih tinggi apabila tidak disertai dengan pengetahuan kebijakan makroprudensial. Dampaknya juga dapat merugikan, tidak saja bagi perekonomian, tetapi juga bagi sistem keuangan. Di Bank Indonesia, selain memperluas analisis dan perakiraan makroekonomi dengan memasukkan keterkaitan makrofinansial dalam perumusan bauran kebijakan, sejumlah pendekatan dan model dikembangkan untuk melakukan asesmen pertumbuhan kredit perbankan yang optimal. Model ini diterapkan terhadap pertumbuhan kredit baik secara agregat maupun berjenis kredit atau konsumsi modal kerja dan investasi maupun per sektor ekonomi. Pendekatan yang dilakukan pada waktu Bank Indonesia menerapkan ketentuan loan to value atau LTV ratio terhadap kredit pada sektor otomotif dan sektor properti rata sekitar 70% pada Juni 2012. Inflasi terkendali pada waktu itu, resiko terhadap SSK meningkat dan pertumbuhan kredit yang tinggi dan aliran masuk modal asingnya deras. Untuk mengendalikan aliran masuk modal asing, Bank Indonesia intervensi membeli valuta asing, menaikkan giro wajib minimum, dan sejumlah ketentuan MAM. Ketentuan makroprudensial melalui LTV ratio memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia. Untuk memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan SSK setelah Fed taper tantrum, ketentuan LTV ratio diperketat pada Agustus 2013 untuk pembelian properti yang kedua, ketiga, dan seterusnya untuk tipe-tipe rumah dan apartemen tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia juga sudah menerapkan ketentuan Counter Cyclical Capital Buffer atau CCB sejak akhir 2015. Sesuai dengan semangat pelanggaran dari bauran kebijakan yang ditempuh, maka CCB tersebut ditetapkan sebesar 0% dan akan ditinjau setiap 6 bulan. Penerapan ketentuan CCB oleh Bank Indonesia ini termasuk standar internasional di bidang makroprudensial yang sangat penting.
Selanjutnya terkait dengan peranata kelembagaan. Efektivitas bauran kebijakan bank sentral memerlukan penguatan peranata kelembagaan baik di bank sentral itu sendiri maupun dengan pemerintah dan otoritas terkait. Kerangka analisis dan prakiraan yang terintegrasi ini menjadi dasar bagi perumusan bauran kebijakan suku bunga, nilai tukar giro, wajib minimum, dan makroprudensial atau LTV ratio. Analisis dan riset yang lebih banyak perlu dilakukan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan makrofinansial, prosiklisitas, dan risiko sistematik. Penguatan data dan statistik juga dilakukan termasuk pengembangan indikator SSK, sistem deteksi dini, serta statistik neraca keuangan antar sektor di tingkat nasional dan daerah, di mana proses pengambilan keputusan juga diperkuat. Peranata kelembagaan bank sentral merupakan pondasi penting bagi efektivitas dan independensi bank sentral dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Struktur organisasi, tata kelola, serta hubungan dengan pemerintah dan lembaga keuangan lainnya menjadi elemen kunci dalam menunjang kinerja bank sentral. Pemahaman yang mendalam mengenai aspek kelembagaan ini akan membantu menganalisis dan mengoptimalkan bauran kebijakan bank sentral dalam mencapai tujuan-tujuan makroekonomi. Bauran kebijakan bank sentral dijalankan melalui peranata kelembagaan yang kokoh dan terstruktur. Peranata kelembagaan ini terdiri dari berbagai elemen, antara lain, yang pertama yaitu Dewan Moneter, merupakan bagian tertinggi bank sentral yang bertugas menetapkan arah dan kebijakan moneter. Dewan Moneter dipimpin oleh Gubernur Bank Sentral dan beranggotakan para deputi gubernur. Kedua, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, merupakan forum koordinasi antar lembaga terkait stabilitas sistem keuangan termasuk bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. KSSK bertugas merumuskan dan melaksanakan strategi stabilitas sistem keuangan. Ketiga, ada Departemen atau Biro Bank Sentral. Masing-masing departemen atau biro memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam mendukung pelaksanaan bauran kebijakan bank sentral. Contohnya, Departemen Moneter bertugas merumuskan kebijakan moneter, Departemen Pengawasan Bank bertugas mengawasi bank-bank, dan Departemen Sistem Pembayaran bertugas menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Dan yang keempat, Kantor Perwakilan Bank Sentral. Tersebar di berbagai daerah di seluruh wilayah negara, Kantor Perwakilan Bank Sentral bertugas untuk menjalankan kebijakan bank sentral di daerah serta melakukan riset dan analisis ekonomi regional. Peranata kelembagaan yang kuat dan efektif menjadi landasan penting bagi bank sentral dalam menjalankan bauran kebijakannya secara konsisten dan akuntabel. Dalam mencapai tujuan stabilitas makroekonomi, bank sentral tentu membutuhkan kerangka kerja yang dirancang khusus untuk membantu bank sentral agar dapat mencapai tujuan tersebut, di mana kerangka kerja ini meliputi 1. Stabilitas harga, di mana hal ini menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah dan stabil. Inflasi yang terkendali mendorong terciptanya iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil adalah salah satu kerangka kerja yang dibutuhkan oleh Bank Sentral dalam mencapai tujuan stabilitas makroekonomi, di mana BKM yang tepat dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis keuangan merupakan salah satu kerangka kerja yang diperlukan. Sistem keuangan yang stabil akan mendorong intermediasi keuangan yang efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tentu saja bank sentral di seluruh dunia menggunakan berbagai jenis kerangka kerja BKM. Antara lain yang pertama adalah monetary targeting, menargetkan tingkat pertumbuhan uang beredar. Kerangka kerja ini didasarkan pada asumsi bahwa terdapat hubungan stabil antara uang beredar dan inflasi. Kelemahannya, sulit untuk memprediksi dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan uang beredar. Yang kedua, inflation targeting, di mana hal ini menargetkan tingkat inflasi. Kerangka kerja ini lebih fokus pada pengendalian inflasi dan lebih mudah dikomunikasikan kepada publik. Kelemahannya membutuhkan waktu untuk mencapai target inflasi.
Yang ketiga, flexible inflation targeting, di mana hal ini menargetkan inflasi dengan fleksibilitas untuk mempertimbangkan faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Kerangka kerja ini lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi, di mana kelemahannya yaitu lebih kompleks dan membutuhkan koordinasi yang baik antar berbagai pemangku kepentingan. BI menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan BKM, antara lain 1. Operasi pasar terbuka atau OPT, yaitu penjualan dan pembelian surat berharga negara SBN di pasar sekunder. OPT bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Penjualan SBN menarik uang dari peredaran, sedangkan pembelian SBN menyuntikkan uang ke peredaran. Kedua, kebijakan suku bunga, yaitu penetapan BI rate dan suku bunga lainnya. BI rate merupakan suku bunga acuan yang mempengaruhi suku bunga di pasar uang dan pasar modal. Suku bunga yang tinggi dapat menekan permintaan agregat dan inflasi, sedangkan suku bunga yang rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir adalah kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Contohnya, rasio kewajiban penyediaan dana terhadap aset produktif atau loan to value ratio atau disingkat dengan LTV, batas minimum GWM atau giro wajib minimum, dan net open position atau NOP. BI melakukan analisis mendalam dan menyeluruh terhadap kondisi ekonomi dan keuangan terkini, baik domestik maupun global. Analisis ini meliputi 1. Analisis inflasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendorong dan penekanan inflasi seperti harga energi, bahan pangan, dan ekspektasi inflasi masyarakat. Kedua, analisis pertumbuhan ekonomi dengan mencermati sektor-sektor utama yang menjadi penopang pertumbuhan dan potensi resiko yang dapat menghambatnya. Ketiga, analisis stabilitas sistem keuangan dengan mengevaluasi tingkat kesehatan bank, pasar keuangan, dan resiko sistemik yang mungkin muncul. Dan terakhir, analisis perkembangan ekonomi global dengan memperhatikan tren ekonomi global, kebijakan moneter negara baju, dan potensi dampaknya terhadap Indonesia.